Okay, good morning, good day, good afternoon, and good evening to you all good people. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perfect tense, yang mana materi ini adalah materi lintas minat bahasa Inggris kelas 11. Dan di materi ini kita akan berkenalan dengan past perfect tense, present perfect tense, and the future perfect tense. Karena materinya lumayan banyak, jadi di kesempatan ini kita fokus terlebih dahulu untuk mempelajari tentang present perfect tense. Well, di materi ini seperti slide sebelumnya tadi, untuk present perfect, untuk perfect tense kita akan mempelajari 3 hal, yaitu past perfect, present perfect, and future perfect tense. Nah, di kesempatan ini kita fokus untuk mempelajari present perfect, tapi sepertinya di sini ada kesalahan karena saya membuat illustration, usage, and formulanya ini di past perfect. Nah, sebenarnya materi yang saya sediakan di slide selanjutnya nanti itu adalah materi tentang present perfect. Oke, kita akan lihat dahulu untuk illustrationnya present perfect itu seperti apa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang present perfect, di sini ada beberapa teks, dan di slide yang pertama ini kita akan perhatikan read the text below and answer the question. Di sini ada teks, kita simak sama-sama. I've visited many countries in Europe. I've been to Germany and French a few times. My wife has also been in Europe quite a lot. However, our daughter has never visited. Jadi di teks ini ada seseorang bercerita tentang pengalaman hidupnya, bahwa dia telah mengunjungi beberapa negara di Eropa. Dia pernah ke Jerman dan Prancis beberapa kali. Kemudian istrinya juga pernah tinggal lumayan lama di Europe, tetapi anak perempuannya tidak pernah ke sana, tidak pernah ke negara yang ada di Europe itu. Nah, oke, kita perhatikan di sini ada beberapa kata yang di bold dengan warna merah seperti visited dan been. Nah, kata kerja ini yang di bold dengan warna merah, visited dan been, ini adalah verbnya atau kata kerja. Dan di dalam present perfect tense, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Dan nanti kalau kita lihat di kamus, past participle itu punya 2 bentuk, ada yang regular yang berakhiran id dan ada yang irregular, artinya bentuknya tidak sama persis dengan bentuk yang pertama. Contohnya, kita ke kata kerja ini, kita ke kalimat ini ya, I've visited many countries in Europe. Di sini kata kerjanya adalah visited, dan bentuk pertama dari kata kerja visited adalah visit. Sementara di kalimat kedua, I've been to Germany and French a few times, kata kerja yang dipakai adalah been, yang mana been ini adalah verb 3 dari kata kerja be. Okay, now let's move to this question. How about you? Which countries have you visited? Have you ever been to XYZ? Jadi di sini kalian akan menjawab bagaimana dengan kamu? Negara mana yang pernah kamu kunjungi? Apakah kamu pernah ada di negara mana, atau misalnya di kota mana? Okay, you can write down your answer. In the next meeting, you will share your answer about this question. Pertanyaan ini dijawab, dan next meeting, pertemuan kita tatap muka nanti, kita akan bahas jawaban kamu dari pertanyaan ini. Kita lihat selanjutnya.
Masih ada teks, kita simak bersama. My friend Tom has a number of hobbies. He's played chess for more than 15 years. He served since he was a little boy, and has practiced the art of the Japanese tea ceremony since September. Jadi di sini bercerita tentang teman seseorang, temannya. Dia punya teman yang namanya Tom. Jadi ceritanya Tom ini punya beberapa hobi. Dia telah bermain catur selama lebih dari 15 tahun. Dia juga berselancar sejak dia masih anak-anak. Dan dia juga melakukan upacara minum teh ala Jepang sejak September. Nah, jadi ilustrasi ini adalah ilustrasi yang menggambarkan kejadian past to present. Maksudnya past to present itu kejadian yang dia dimulainya sejak lama dan berlangsung masih sampai sekarang. Contohnya di kalimat he's played chess for more than 15 years. Kalimat ini bahwa Tom telah bermain catur untuk lebih dari 15 tahun. Tetapi kapan dia mulainya di 15 tahun itu, the start point, kapan dia memulai secara spesifik itu tidak diketahui. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalimat yang kedua. He served since he was a little boy, and he's practiced the art of the Japanese tea ceremony since September. Nah, di sini ada perbedaan antara kalimat he's played chess for more than 15 years dan he served since he was a little boy, and he's practiced the art of the Japanese tea ceremony since September. Ada perbedaan antara dua kalimat ini. Kalau kalimat pertama tadi he's played chess for more than 15 years, di sini waktu awal kapan dia memulai bermain catur itu tidak diketahui. Kapan? Yang pasti durasinya itu dia sudah bermain catur. Dia telah bermain catur selama lebih dari 15 tahun. Sementara di kalimat yang selanjutnya, he served since he was a little boy, and he's practiced the art of the Japanese tea ceremony since September. Di kalimat yang pertama ini, he served since he was a little boy, di sini sudah jelas kapan mulainya dia berselancar. Itu adalah ketika dia masih anak laki-laki kecil. Dan kapan mulai dia mempraktekkan upacara minum teh ala Jepang itu sejak September. Jadi di kalimat yang kedua ini waktu dia memulai itu jelas. Ini September, dan kalimat yang satunya little boy. Jadi ada gambaran, ada bayangan kapan dia melakukan itu. Sementara kalau di kalimat sebelumnya tadi, di kalimat he's played chess for more than 15 years, di situ tidak ada gambaran yang jelas kapan dia memulai bermain catur sampai akhirnya durasinya jadi 15 tahun. Kita tidak tahu apakah waktu dia senior high school or elementary school atau little boy. Nah, di sini tidak ada kejelasan. Nah, jadi untuk present perfect yang menggambarkan situasi past to present, artinya menggambarkan situasi yang sudah terjadi dan berlangsung sampai sekarang. Untuk present perfect kita bisa menggunakan dua keterangan waktu. Di sini yang diberi warna biru ini adalah keterangan waktunya. Kita bisa menggunakan keterangan waktu for. Kita bisa menggunakan keterangan waktu since. Kalau kita menggunakan kata keterangan waktu for, maka di sini kita belum tahu waktu tepatnya kapan kejadian itu terjadi. Dan biasanya for itu untuk lamanya sesuatu atau durasi. Misalnya seperti contoh ini, for more than 15 years, for more than 10 hours misalnya seperti. Jadi ada durasi,
atau panjangnya waktu. Nah, kemudian untuk kata keterangan waktu since ini kalau kejadian itu dimulai di waktu yang spesifik. Jadi ada kejelasan atau ada waktu yang memang spesifik kapan kejadian itu terjadi, kapan kejadian itu dilakukan. Contoh, di sini menggunakan since he was a boy, atau since September, atau since 1 hour ago, atau since 2020 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk present perfect tense yang menggambarkan kejadian past to present, kita bisa menggunakan kata keterangan waktu berupa for dan since. Dan jangan lupa untuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, sekarang bagaimana dengan pertanyaan ini? Which hobbies do you have? How long have you done them? Nah, di sini menanyakan hobi apa saja yang kamu punya dan berapa lama kamu telah melakukan hobi itu. Okay, now you have a chance to answer these questions. Don't forget for the next meeting we will discuss about your answer. Silakan dijawab pertanyaan ini. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana jawaban kamu. Oke, masih ada tersisa beberapa slide. Nah, di sini masih ada sebuah teks, kita akan simak bersama. Where is Pete? I think he has gone to lunch, but he has been away for about 10 minutes. I know he has been to the bank this afternoon, so he has probably decided he needs a nice meal. Di sini ada beberapa kata kerja, ini ketinggalan, seharusnya ini juga diberi tanda merah karena ini adalah verb ketiga. Ada gone, ada been, and decided. Nah, di sini ada satu kejadian yang menggambarkan recent events that influence the person. Kejadian yang baru saja terjadi tapi dia masih mempengaruhi kejadian saat itu. Maksudnya yang baru saja terjadi itu artinya dia sudah lewat, kejadian itu dilakukan sudah lewat, tetapi pengaruhnya masih ada untuk keadaan sekarang. Nah, contoh kita bahas di sini. Sini menanyakan di mana Pete? Saya rasa dia telah pergi makan siang, tetapi dia telah pergi selama kira-kira 10 menit. Aku tahu dia telah berada di bank sore ini, jadi dia mungkin telah memutuskan dia perlu makanan yang sehat. Nah, jadi di sini, jadi ceritanya saat ini ada dialog antara A dan B, mereka membicarakan tentang Pete. Nah, katakanlah si A bertanya di mana Pete. Nah, terus si B menjawab I think bla 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 bla. Nah, jadi itu adalah present situation. Present situationnya adalah ketika si A dan B ini berdialog tentang Pete. Di mana Pete? I think he's gone to lunch but he's been away for 10 minutes. Jadi 10 menit yang lalu sebelum percakapan itu dimulai, si Pete ini sudah pergi lunch. Dia makan siang. Nah, itu recent events karena dia baru saja 10 menit yang lalu. That influence the present. Kejadian dia 10 menit yang lalu di mana dia pergi makan siang itu akan mempengaruhi karena sore hari itu juga dia harus ada di bank. Jadi dia harus punya persiapan yang cukup lumayan karena dia harus ada di bank sore harinya. Kejadian seperti itu, ilustrasi seperti itu bisa diekspresikan dengan menggunakan present perfect tense. Nah, jadi untuk present perfect tense itu kegunaannya ada 3. We use present perfect when we talk about ketika kita ingin membicarakan tentang life experience, ketika kita ingin membicarakan tentang past to present, kejadian yang sudah lewat tapi masih terjadi dan berlangsung sampai sekarang.
Dan yang ketiga, recent event that influences the present. Kejadian yang baru saja terjadi dan itu mempengaruhi kejadian yang sekarang. Nah, jadi ketika ada tiga hal ini terjadi, maka dalam mengekspresikannya, dalam membahasakannya di dalam bahasa Inggris kita menggunakan present perfect tense. Sedikit sulit, sedikit rumit untuk dipahami karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketika kita ingin menyampaikan life experience, ketika kita ingin menyampaikan past to present, atau ketika kita ingin menyampaikan recent event that influences the present. Itu dalam bahasa Indonesia nggak mengenal yang namanya seperti ini. Makanya dalam bahasa Inggris itu mereka dibedakan, dan itu sebenarnya hanya untuk bahasa Inggris sendiri saja. Sementara di bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Italia mengenal hal-hal seperti ini. So that is the unique of English. Itulah uniknya bahasa Inggris. Jadi pelan-pelan tapi nanti pasti akan bisa dipahami. Yang pasti jika kejadian itu menggambarkan tentang life experience, maka untuk mengekspresikannya kita menggunakan present perfect. Atau kalau kejadian itu past to present, artinya dia sudah lewat tapi dia dimulainya sudah lama tapi masih dilakukan sampai sekarang, kita juga menggunakan present perfect tense. Dan recent event that influences the present, kejadian yang baru saja terjadi dan itu punya pengaruh di masa sekarang. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari, kejadian seperti life experience atau past to present atau recent event that influences the present itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya ketika mengekspresikannya kita tidak menggunakan bahasa atau keterangan waktu yang berbeda-beda. Contoh untuk past to present, misalnya kalian ini kan sudah kelas 11, berarti kalian masuk ke SMA itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu itu berarti 2020. Nah, itu bisa kamu katakan dengan I have studied in SMAN 1 Manuhing for 1 years misalnya, atau for 2 years. Nah, seperti itu. Kejadian seperti itu, itulah yang diekspresikan dalam present perfect tense. Sekarang kita akan masuk ke formula of present perfect tense. Bagaimana membuat kalimat present perfect tense dalam kalimat positif, negatif, and question. Di sini hanya ada 3 main part atau 3 bagian penting, ada subject, auxiliary verb, dan main verbnya. Untuk kalimat positif, jika kita menggunakan subjek I, you, we, they, maka auxiliary verb yang dipakai adalah have. Tapi kalau subjeknya adalah she, he, dan it, maka kita menggunakan auxiliary verbnya berupa has. Sementara untuk main verb, kita menggunakan verb ketiga atau past participle. Untuk kalimat positif, ini cukup gampang, tinggal subject, auxiliary verb plus main verbnya. I have seen. Kemudian kalau misalnya subjek I kita ganti dengan he, maka he has seen. Kemudian untuk kalimat negatif tinggal ditambahkan not di antara auxiliary verb dan main verbnya. Contoh, she has not been to Rome, we have not played football. Kemudian untuk question, auxiliary verbnya tinggal diletakkan di depan. Have you finished atau have they done it? Kalau misalnya subjeknya she, has she finished? Kalau subjeknya he, has he done it? Nah, seperti itu. Jadi antara subjek dan auxiliary verbnya itu harus agreement atau harus sesuai. Untuk subjek I, you, we, they, she, it, kita pakai auxiliary verb have. Kalau subjeknya she, he, dan it, kita pakai auxiliary verb has. Untuk formulanya cukup simpel, asal ya itu yang perlu diingat, auxiliary verbnya tadi perlu diingat, dan main verbnya yang digunakan adalah verb ketiga, bukan verb 2, bukan verb 1. Jadi yang digunakan adalah verb ketiga.
Oke, sampai di situ dulu untuk part pertama tentang present perfect tense. If you still don't understood about this present perfect tense, please write down your questions, and for the next meeting we will discuss it together. Silahkan dicatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jika masih belum mengerti dengan penjelasan ini, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi bersama-sama. Okay, that's all for this part, and we will continue. Kita akan lanjut nanti di past perfect tense. See you.